teman-teman semuanya. Setelah tadi mungkin saya menceritakan ya, kira-kira apa sih definisi dari neraca lajur, kemudian tujuannya apa, kemudian sekilas bagaimana sih cara membuatnya. Sekarang saya akan memberikan contoh sebuah yang namanya neraca lajur. Saya ambil dari Google. Di sini contoh dari bengkel mobil Maverick. Ini merupakan kertas kerja neraca lajurnya. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan bahwa neraca lajur ini terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama kita sebut dengan kolom akun atau kolom nama rekening. Kemudian di sebelah kanannya ada kolom neraca saldo yang terdiri di bawahnya ada dua kolom juga, debit dan kredit. Kemudian sebelah neraca saldo ada lagi nih namanya kolom ayat jurnal penyesuaian. Untuk jurnal-jurnal penyesuaian jika ada, maka teman-teman tulis di bagian kolom ini. Sama, ada debit dan kreditnya juga. Kemudian kita geser ke kanan lagi nih, ada yang namanya neraca saldo disesuaikan. Sama juga, ada dua kolom di bawahnya, debit dan kredit. Neraca saldo ini merupakan kolom di mana teman-teman menambahkan saldo di neraca saldo dengan saldo di ayat jurnal penyesuaian. Kalau kita geser lagi ke kanan, maka ada kolom laba atau rugi. Kolom laba atau rugi ini merupakan kolom yang dikhususkan untuk akun-akun pendapatan ataupun beban. Karena kan kalau dari namanya saja nih, laba rugi, maka teman-teman ingin tahu kira-kira teman-teman itu untung atau rugi. Nah, bagaimana mencari tahu untung atau rugi? Ya gampang, tinggal kurangi pendapatan dengan beban. Sama halnya dengan akuntansi, pada kolom ini teman-teman isi angkanya dari neraca saldo yang disesuaikan. Jadi teman-teman tinggal geser aja tuh ke kanan, khusus untuk akun-akun pendapatan dan akun-akun beban. Nah, yang paling ujung nih, ini disebut dengan neraca. Neraca ini di luar dari akun-akun pendapatan dan beban. Contohnya apa? Kalau di akun ini ada contohnya akun kas, akun piutang, akun perlengkapan. Maka, saldo yang telah teman-teman dapat pada kolom neraca saldo yang disesuaikan, teman-teman pindah ke kolom neraca. Pindahkan ke kolom neraca tersebut. Tinggal lihat apakah dia di debit atau di kredit. Oke, sekarang izinkan saya untuk mencoba nih memberikan contoh melalui gambar ini. Kira-kira gimana sih teman-teman harus membuat neraca lajur? Biasanya neraca lajur ini kan udah kosong nih isinya, nggak ada isinya. Ini saya berikan yang sudah ada isinya, biar teman-teman tahu dulu bagaimana cara mendapatkan masing-masing angka di masing-masing kolom. Begitu ya. Nanti kalau ada soal, teman-teman harus bisa tuh mengisi dari awal, mengisi dari kolom akunnya, dari kolom neraca saldonya, di kolom ayat jurnal penyesuaiannya, hingga di akhir kolom neraca. Teman-teman harus tahu dan teman-teman harus bisa mengerjakannya secara mandiri. Oke, sekarang saya lihat di neraca saldo. Teman-teman lihat paling bawah nih, di bagian kolom neraca saldo, kolom AJP, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, hingga kolom neraca. Lihat paling bawahnya. Antara debit dan kredit pasti selalu seimbang. Artinya apa? Kalau teman-teman setelah bikin jurnal umum, kemudian olah menjadi buku besar, dan pada akhirnya dibikin yang namanya neraca saldo, kalau antara debit kreditnya teman-teman belum balance, artinya teman-teman ada yang keliru. Teman-teman harus ngecek lagi dari awal, harus lihat lagi kira-kira apakah benar jurnal yang telah teman-teman buat. Begitu juga dengan kolom untuk AJP, kolom neraca saldo disesuaikan, kolom laba rugi, hingga yang paling terakhir ialah kolom neraca itu sendiri. Pasti balance antara debit dengan kredit. Kalau ada yang nggak balance, teman-teman wajib untuk menilik ulang pada saat teman-teman membuat jurnal umum. Apakah ada yang keliru atau jangan-jangan teman-teman keliru nih pada saat bikin buku besarnya. Baik, sekarang kita coba bahas ya satu persatu. Dari akun kas di sini, pada kolom neraca saldonya, saldo kas tersebut ada di debit sebesar Rp500. Ini dalam ribuan, maka Rp500.000. Artinya apa? Setelah teman-teman buat jurnal umum, kemudian olah menjadi buku besar khusus kas, khusus akun kas, diketahui bahwa saldo akhir untuk akun kas sebesar Rp500.000 dan berada di debit. Maka teman-teman isilah di kolom neraca saldo, 500 di debit. Terus akun ke bawahnya, akun piutang usaha. Setelah teman-teman bikin jurnal umum, kemudian buku besarnya, ternyata saldo akhirnya ialah 1.400.000 di sisi debit. Maka teman-teman tulislah di neraca saldo kolom debit. Isi 1,4 juta.
Turun lagi ke bawahnya. Perlengkapan servis, ini semua masih dalam saldo normal ya. Artinya apa? Baik kas, piutang, perlengkapan, asuransi, kemudian peralatan, di sini semuanya memiliki saldo normal di debit. Teman-teman ingat, kalau sampai saldo normalnya teman-teman salah, contoh akun kas, dia saldonya di akhir buku besar bukan di debit tapi di kredit, maka teman-teman harus cek kembali jurnalnya. Artinya apa? Teman-teman ada yang keliru dalam mungkin menempatkan saldo normal awalnya ya, kira-kira kas ini di debit atau di kredit, kira-kira perlengkapan itu debit atau kredit, dan segala macamnya. Oke, kita lihat untuk yang akumulasi. Dia berada di kredit, karena memang secara jurnal, dia pun juga ada di kredit, bukan? Kalau teman-teman kemarin ingat nih, di bagian ayat jurnal penyesuaian. Jurnalnya ialah beban penyusutan di debit pada akumulasi penyusutan di kredit. Sehingga saldo normalnya akumulasi penyusutan pasti ada di kredit. Maka kita tulis nih di bagian neraca saldo Rp50, Rp50.000. Kemudian utang usaha juga ada di sisi normal kredit. Ingat kan, harta sama dengan utang tambah modal. Untuk utang dan modal dan pendapatan, saldo normalnya berada di sisi kredit atau di sisi sebelah kanan. Kemudian begitu juga dengan prive. Kemudian pendapatan jasa servis, pendapatan bunga, dan beban-beban yang ada. Kalau teman-teman jumlahkan nih untuk kolom neraca saldo di debit dan di kredit, lihat semuanya angkanya balance 4,1 dengan 4,1. Artinya ini neraca saldo yang insya Allah betul, yang kemungkinan besar tidak ada kesalahan. Tidak ada kesalahan dalam menempatkan saldo normal. Kenapa? Kalau teman-teman ada yang beda nih, contoh neraca saldo di debit 3,8. Ternyata di kreditnya 4,1. Nah, ini nggak balance nih. Teman-teman harus mencari ulang. Kenapa kok di debitnya lebih sedikit daripada di kreditnya? Teman-teman harus tahu dulu itu. Sehingga teman-teman bisa menjurnalkan kembali atau menjurnal ulang. Oke, sekarang kita move nih ke kolom sebelahnya. Kolom ayat jurnal penyesuaian. Ini teman-teman isi setelah teman-teman bikin yang namanya jurnal penyesuaian. Masih ingat kan yang saya ceritakan kemarin? Contoh, jurnal penyesuaian untuk asuransi dibayar di muka atau pendapatan sewa diterima di muka. Nah, itu teman-teman harus bikin juga buku besarnya. Jadi setelah bikin jurnal penyesuaiannya, teman-teman kelola kembali nih debit kreditnya. Hingga pada akhirnya teman-teman masukkanlah ke kolom ini, ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Sekarang coba kita lihat akun kas di neraca saldo. Dia ada saldo di debit 500.000. Tetapi ternyata pada kolom ayat jurnal penyesuaian tidak ada angkanya. Yang artinya teman-teman tinggal pindahkan angka tersebut ke kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Rp500.000 ditambah Rp0 pada kolom AJP sama dengan Rp500.000 pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Caranya begitu ya, lihat. Debit ketemu debit, maka dia dijumlahkan. Debit ketemu kredit, maka dia diselisihkan. Seperti itu. Contoh yang kedua, akun piutang usaha. Neraca saldonya ada di debit 1,4, AJP-nya 0. Maka neraca saldo yang disesuaikan ialah 1,4 ditambah 0, sama dengan 1,4. Kemudian ini, akun perlengkapan servis. Neraca saldonya ada di debit Rp200.000. Kemudian, teman-teman ternyata melakukan jurnal penyesuaian yang teman-teman masukkan ke dalam kolom ayat jurnal penyesuaian. Sebesar berapa? Sebesar Rp40.000. Mohon maaf ada WA yang masuk karena saya merecord dengan menggunakan handphone ya teman-teman. Tolong diabaikan saja. Sekarang lihat nih, di bagian neraca saldo, saldo untuk perlengkapan servis ada di debit sebesar Rp200.000. Sedangkan di ayat jurnal penyesuaian, teman-teman meletakkan saldo tersebut di bagian kredit. Artinya apa? Untuk kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, teman-teman tinggal ditambahkan saja. Tapi bukan ditambahkan ya, teman-teman harus lihat nih antara debit dengan kreditnya. Kalau sesama debit ditambahkan, kalau ada perbedaan debit dengan kredit, maka silakan diselisihkan. Sehingga apa? Tinggal gampang caranya. Rp200.000 dikurangi Rp40.000, maka teman-teman harus menuliskan neraca saldo tersebut sebesar Rp160.000 ditaruh di debit. Kenapa di debit? Karena saldo normal untuk perlengkapan itu ada di debit, bukan di kredit. Sampai sini semoga dapat dipahami ya. Sekarang kita turun lagi ke bagian peralatan, akun peralatan servis.
pada neraca saldo ada angkanya di debit sebesar 300.000. Oh maaf, ini untuk asuransi nih. Asuransi dibayar di muka. Sekarang lihat, di neraca saldo ada saldonya sebesar Rp300.000. Ternyata setelah teman-teman sesuaikan nih, saldonya berkurang di kredit sebesar Rp50.000. Maka teman-teman tulislah di ayat jurnal penyesuaian untuk persekot asuransi sebesar Rp50.000. Nah, untuk mengisi neraca saldo yang disesuaikan, teman-teman ingat kalau ada perbedaan debit dengan kredit, teman-teman tinggal selisihkan. Maka Rp300.000 dikurangi dengan Rp50.000 sebesar Rp250.000 untuk kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan teman-teman ingat, saldo normal untuk asuransi dibayar di muka adalah ada di debit. Maka tulislah Rp250.000 pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan di debit. Sesuai ya? Oke, sekarang kita next ke bawah. Untuk peralatan, di sini di neraca saldo, saldonya sebesar Rp1,5 juta di debit, tapi tidak ada angka untuk AJP-nya. Makanya teman-teman langsung saja 1,5 ditambah 0 sama dengan 1,5 untuk di kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Ingat, saldo normal untuk peralatan ialah ada di debit. Maka teman-teman tinggal isi 1,5 yang ada di kolom neraca saldo yang telah disesuaikan sebesar 1,5 dan di debit. Sekarang kita lihat nih untuk akun akumulasi peralatan servis. Setelah tadi saya bilang bahwa akumulasi saldo normalnya ada di kredit, maka teman-teman untuk neraca saldo juga harus menuliskannya pada kolom kredit sebesar Rp50.000. Kemudian ternyata teman-teman ada penyesuaiannya nih, ada jurnal penyesuaian. Teman-teman tulis kembali bahwa ada penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp80.000 di kredit. Ingat, kalau sesama debit dan debit ditambah, sesama kredit dengan kredit ditambah, tapi untuk debit ketemu dengan kredit atau sebaliknya, maka teman-teman harus selisihkan. Artinya apa di sini? Teman-teman harus mengisi kolom neraca saldo yang telah disesuaikan berupa Rp50.000 ditambah Rp80.000. Hasilnya ialah Rp130.000 di kredit. Ingat, karena saldo normal untuk akumulasi penyusutan ada di kredit. Lanjut ke bawahnya, akun utang. Di sini kita lihat saldo normal utang itu ada di kredit sebesar Rp700.000. Tapi teman-teman nggak ada penyesuaian nih. Jadi teman-teman di bulan tersebut di akhir Desember tidak melakukan penyesuaian apapun, sehingga neraca saldo yang disesuaikan ialah Rp700.000 ditambah 0 karena nggak ada AJP sama sekali. Sama dengan Rp700.000 teman-teman taruh di kredit untuk kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Geser lagi ke bawah juga sama ya. Untuk modal, untuk prive nih, pribadi Rian sama dengan prive. Sama aja karena dia nggak ada AJP-nya. Kemudian untuk pendapatan juga sama nih. Pendapatan kan dia saldo normal ada di sebelah kredit. Maka teman-teman tulislah 1.000 atau 1 juta neraca saldo untuk saldo di kredit. AJP-nya 0, teman-teman tinggal tambahkan lagi 1 juta tambah 0 sama dengan 1 juta taruh di kredit untuk kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Kenapa di kredit? Karena kan seperti yang telah kita bahas sebelumnya bahwa saldo normal untuk pendapatan itu ada di kredit. Untuk pendapatan bunga juga sama ya, nggak ada AJP-nya. Terus untuk beban sekarang, lihat beban bunga. Beban itu saldo normalnya ada di debit. Maka teman-teman juga harus menempatkannya di neraca saldo 40.000 di debit juga. Terus ternyata nggak ada AJP-nya nih di kolom ayat jurnal penyesuaian. Maka teman-teman gampang aja, tinggal 40.000 tambah 0 sama dengan 40.000. 40.000 silahkan tuliskan kembali di kolom neraca saldo yang telah disesuaikan pada kolom debit. Karena saldo normal untuk beban itu ada di debit. Sekarang cash terakhir nih, beban gaji. Beban gaji untuk saldo neraca ada Rp60.000. Tapi ternyata teman-teman ada yang namanya penyesuaian kembali.
sebesar Rp140.000. Maka, karena ini sesama debit, debit ketemu debit, maka silakan dijumlahkan. Untuk saldo di neraca saldo yang telah disesuaikan, tinggal tambahkan 60.000 ditambah Rp140.000 sama dengan Rp200.000. Oke, begitu ya. Sekarang kita lihat nih, kok ternyata di kolom ayat jurnal penyesuaian ada lagi nih. Untuk beban perlengkapan, asuransi, penyusutan peralatan, sama utang gaji. Nah, ini sekarang saya baiknya bagaimana? Gampang. Karena di neraca saldo itu saldonya 0, teman-teman tinggal tuliskan kembali nih ke kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Copy paste aja, karena kan di neraca saldo kolom awal itu nggak ada angkanya. Sekarang kalau teman-teman sudah berhasil mengisi neraca saldo, AJP, kemudian neraca saldo yang telah disesuaikan, karena semuanya sudah balance nih, 4,1, 310, 4,320, semua sudah balance kan? Teman-teman tinggal mengkotak-kotakkan mana yang masuk ke kolom laba rugi, mana yang masuk ke kolom neraca. Angkanya didapat dari mana? Angkanya didapat dari kolom neraca saldo yang telah disesuaikan. Jangan lihat lagi tuh yang namanya neraca saldo kolom awal sama kolom AJP. Nah, sekarang kita lihat kas dia masuk ke laba rugi bukan? Oh, bukan, karena kan kas termasuk aktiva atau aset lancar. Itu termasuk ke dalam golongan neraca. Maka teman-teman tinggal pindah tuh. Rp500.000 angkanya dipindah ke kolom neraca yang paling akhir di bagian debitnya, Rp500.000. Kemudian coba nih yang ada AJP-nya yaitu perlengkapan servis. Di neraca saldo yang telah disesuaikan angkanya sebesar Rp160.000. Karena ini sama-sama aktiva atau aset lancar, maka tinggal pindahkan kembali ke kolom neraca yang paling ujung sebesar Rp160.000. Begitu terus seterusnya hingga pada akhirnya teman-teman temukan nih mana yang termasuk ke dalam golongan laba rugi. Di sini untuk akumulasi utang, modal, dan prive atau pribadi itu masih masuk ke dalam yang namanya neraca. Pokoknya ingat, ada kata-kata pendapatan dan beban itu yang masuk ke laba rugi. Sisanya pindahkan ke neraca. Itu patokannya ya. Apapun yang ada kata-kata dengan pendapatan dan beban, teman-teman pindahkan nih saldo neraca saldo yang telah disesuaikan ke kolom laba rugi. Sisanya tinggal buang ke neraca sesuai dengan debit kreditnya. Gitu ya. Kayak tadi nih, utang usaha di kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, angkanya 130.000 di kredit. Sekarang teman-teman tinggal move itu ke bagian neraca, kolom neraca yang paling ujung, bagian kredit juga. Pokoknya teman-teman tinggal copy paste aja nih, angka dari neraca saldo yang telah disesuaikan. Selama sudah menggunakan tabel ini, insya Allah teman-teman bisa mengerjakan. Yang penting teman-teman harus latihan terus cara yang namanya buat jurnal umum, buku besar, neraca saldo, kemudian AJP. Karena selama ini sudah dikuasai, bikin neraca lajur pasti akan lebih gampang. Sekarang kita pindah ke bawah nih, ke bagian pendapatan jasa servis. Seperti yang telah saya bilang tadi, apapun itu yang berhubungan dengan pendapatan, maka teman-teman tinggal pindahkan saldonya ke bagian kolom laba rugi. Kita lihat, pendapatan jasa servis angkanya 1 juta. Pada kolom neraca saldo yang telah disesuaikan, tinggal kita pindahkan nih ke kolom laba rugi, sebesar 1 juta juga. Kemudian coba kita lihat yang ada AJP-nya. Oke, beban gaji yang dari awal 60.000 ditambah 140 pada AJP-nya, hasil akhirnya ialah Rp200.000. Maka angka Rp200.000 lah yang teman-teman pindahkan ke kolom laba rugi di bagian debitnya. Karena kan ini beban pasti di debit, nggak mungkin di kredit. Terus gimana nih untuk angka-angka yang di bawah, angka-angka beban perlengkapan, asuransi? Ya teman-teman gampang aja, tinggal copy paste kembali. Ingat, untuk utang gaji, dia bukan masuk ke beban ya, bukan masuk ke laba rugi. Teman-teman pindahkan ke kolom neraca yang paling ujung, sebesar Rp140.000. Kalau teman-teman jumlahkan nih, kiri dan kanan, itu pasti angkanya akan sama. Baik laba rugi, kiri kanannya sama, ataupun, baik laba rugi, dia akan mengalami perbedaan, karena kan di sini teman-teman harus menyelisihkan kan, berapa sih angkanya. 410 sama 1,120. Tinggal akhirnya ialah neraca. Untuk neraca ini teman-teman harus balancekan. Nggak mungkin nggak balance antara kiri dan kanan. Sehingga hasil akhir neraca
saldonya ialah 3,910 di debit dengan 3,910 juga di kredit. Kalau misalkan di sini teman-teman lihat nih, kira-kira untung atau rugi ya? Silakan lihat. Pendapatan di sini totalnya 1,120. Betul nggak? Pendapatan jasa servis dengan pendapatan bunga dikurangi dengan seluruh bebannya. 40.000, 200.000, 40.000 lagi, 50.000, 80.000, ketemu hasilnya 410.000. Tinggal dikurangi saja, 1.120 dikurangi 410. Itulah saldo laba bersihnya yang teman-teman harus masukkan di kolom neraca yang kredit tuh. Kenapa di kredit? Karena di sini lebih besar untuk saldo pendapatan daripada saldo beban. Jadi selisihnya teman-teman masukkan ke kolom neraca yang paling ujung di bagian kredit bawah. Itu pada akhirnya akan membalanskan sisi debit ataupun sisi kreditnya. Sekian dulu untuk materi kali ini. Semoga teman-teman dapat menyimak dengan baik. Selama teman-teman sudah masuk ke kolom ini, istilahnya insya Allah teman-teman gampang untuk mengoperasikan. Karena kan tinggal tambah, tambah kurang. Tambah, kurang. Pindahkan ke kolom yang mana. Selama itu pendapatan dan beban, pasti akan teman-teman pindahkan ke kolom laba rugi. Sisanya silakan teman-teman pindahkan ke kolom neraca. Tapi proses menuju inilah yang teman-teman harus kuasai. Mulai dari jurnal umum, kemudian buku besar, kemudian neraca saldo. Kemudian sebelum melangkah ke neraca saldo, teman-teman harus bisa juga nih bikin yang namanya ayat jurnal penyesuaian. Hingga akhirnya teman-teman memiliki hasil akhir atau neraca saldo yang telah disesuaikan. Sehingga teman-teman bisa bikin yang namanya laba rugi dengan neraca. Sekian dulu, saya harap teman-teman habis ini bisa mengerjakan latihan dengan baik. Semoga dapat dipahami.